Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Fatmawati dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok pertama hingga kelompok 6. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Menurut Mulyadi, definisi akuntansi manajemen adalah sebuah informasi keuangan yang didapatkan dari berbagai tipe akuntansi manajerial yang digunakan terutama oleh pengguna internal sebuah perusahaan. Berdasarkan dari salah satu sumber informasi terbesar, investasi dan keuangan di jejaring internet, Investopedia menjabarkan bahwa akuntansi manajemen adalah praktik mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi keuangan kepada manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, ada perencanaan strategi. Yang kedua, pengendalian dan pemantauan kinerja. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko. Yang kelima, efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Yang keenam, ada adaptasi terhadap perubahan eksternal. Yang ketujuh, evaluasi investasi. Dan yang terakhir, penganggaran dan perkiraan. Peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis melibatkan serangkaian langkah strategi yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan berfungsi secara efisien. Berikut adalah beberapa cara penerapan akuntansi manajemen. Yang pertama, ada peranan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, ada analisis biaya dan profitabilitas. Yang ketiga, ada perencanaan anggaran yang fleksibel. Yang keempat, ada penggunaan indikator kinerja utama atau KPI. Yang kelima, ada analisis varians. Yang keenam, ada pelaporan yang transparan dan relevan. Yang ketujuh, ada penerapan teknologi. Yang kedelapan, fokus pada inovasi dan pengembangan produk. Kemudian yang kesembilan, manajemen risiko. Dan yang terakhir, pelatihan dan peningkatan kompetensi. Proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pengelolaan data, yang ketiga ada analisis informasi, yang keempat ada perencanaan dan penganggaran, kemudian yang kelima ada pengendalian kinerja, yang keenam ada pelaporan, yang ketujuh ada pengambilan keputusan, dan yang kedelapan evaluasi dan umpan balik. Dengan mengikuti proses ini, akuntansi manajemen dapat membantu organisasi untuk tetap responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan profitabilitas. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Pengertian biaya. Pengertian biaya dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi adalah hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomi dalam suatu unit organisasi. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan perencanaan strategi dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Konsep dasar manajemen biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai tambah. Nilai tambah adalah
Suatu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, ada konsep akuntansi aktivitas. Konsep akuntansi aktivitas adalah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan, serta penyediaan umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan, serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. Yang ketiga, ada konsep target biaya. Konsep target biaya adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Manajemen biaya memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ada perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup. Yang keempat, membawa manajemen dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir atau kelima, membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Penggolongan biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan objeknya. Dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian yang kedua, berdasarkan periodenya. Dibagi pula menjadi dua, yaitu product cost dan period cost. Yang ketiga, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya produksi, kemudian biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang keempat atau yang terakhir, berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Proses manajemen biaya ada 4. Yang pertama, plan cost management. Yang kedua, estimate cost. Yang ketiga, determine budget. Dan yang keempat, cost control. Manajemen bisnis memiliki 10 prinsip. Yang pertama, mengidentifikasi biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kedua, melacak secara langsung biaya kegiatan tidak bernilai tambah. Yang ketiga, melacak secara langsung biaya signifikan pada suatu tujuan pelaporan biaya. Yang keempat, menentukan pusat biaya untuk setiap kelompok kegiatan homogen. Yang kelima, meningkatkan keterlacakan biaya dengan menggunakan suatu sistem ABC. Yang keenam, menggunakan driver biaya untuk dapat menunjukkan sebab akibat kegiatan dan biaya. Yang ketujuh, mengumpulkan biaya daur hidup suatu produk. Yang kedelapan, membebankan biaya suatu teknologi. Yang kesembilan, membandingkan suatu biaya sesungguhnya dengan biaya target. Dan yang terakhir, menggunakan suatu biaya efektif untuk pengendalian internal. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu cost, volume, dan profit analisis perencanaan laba. Analisis cost, volume, profit atau CVP adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik untuk menentukan titik impas, merencanakan laba, atau mengevaluasi risiko. CVP adalah komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan. Komponen utara dalam analisis CVP ada 6. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, harga jual per unit. Yang keempat, volume penjualan. Yang kelima, margin kontribusi. Dan yang keenam, break-even point. Rumus utama yang digunakan dalam CVP analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Yang kedua, ada contribution margin ratio sama dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Yang ketiga, ada break-even point dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit.
Yang keempat ada break even point dalam rupiah, sama dengan total biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Manfaat CVP analisis: yang pertama, perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, strategi penjualan. Yang keempat, pengelolaan biaya. Dan yang kelima atau yang terakhir, evaluasi dampak keputusan. Keterbatasan CVP analisis ada 3. Yang pertama, asumsi biaya tetap dan variabel konstan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan diskon volume. Dan yang ketiga, asumsi linearitas. Oke, sekarang kita masuk pada perencanaan laba atau profit planning. Perencanaan laba menurut Mulyadi adalah proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Menurut Henry Shimamura, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca kas, dan model kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Berikut ini adalah beberapa strategi kunci dalam perencanaan laba. Yang pertama, menentukan target laba yang realistis. Yang kedua, analisis biaya volume laba atau CVP. Yang ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga. Yang keempat, mengendalikan biaya. Yang kelima, penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keenam, pemantauan dan penilaian. Dan yang ketujuh adalah fleksibilitas dan adaptasi. Sekarang kita masuk pada materi yang keempat, yaitu perencanaan laba multi produk entity. Perencanaan laba multi produk adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Ada beberapa alasan untuk menentukan margin produk. Yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya. Dengan mengetahui kontribusi margin setiap produk, perusahaan dapat menentukan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal secara lebih efisien. Yang kedua, ada identifikasi produk yang paling menguntungkan. Produk yang memiliki kontribusi margin lebih tinggi berkontribusi lebih besar terhadap laba bersih perusahaan. Yang ketiga, ada perencanaan strategi penetapan harga. Misalnya, jika sebuah produk memiliki margin kontribusi yang tinggi, tetapi volume penjualannya rendah, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga guna meningkatkan daya saing dan volume penjualan. Sebaliknya, produk dengan margin rendah mungkin perlu dipertimbangkan untuk kenaikan harga atau dilakukan efisiensi dalam biaya variabel untuk meningkatkan kontribusinya. Yang keempat, pengelolaan portofolio produk. Perusahaan dapat melihat produk mana yang menyumbang laba signifikan dan mana yang mungkin menghabiskan sumber daya tanpa memberikan laba yang sebanding. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan strategis terkait penambahan, pengurangan, atau diversifikasi produk. Dalam perencanaan laba multiproduk, tentunya ada tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multiproduk. Yang pertama, perbedaan biaya variabel antar produk. Perusahaan harus tepat menghitung biaya variabel yang terkait langsung dengan setiap produk untuk mendapatkan angka kontribusi margin yang akurat. Yang kedua, ada fluktuasi biaya dan harga. Harga bahan baku atau biaya tenaga kerja dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat mempengaruhi biaya variabel. Yang ketiga, ada volume penjualan yang berfluktuasi. Volume penjualan yang bervariasi juga mempengaruhi kontribusi margin secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan antara kontribusi margin per unit dan volume penjualan produk dalam perencanaan laba. Yang keempat, ada kompleksitas portofolio produk. Definisi sales mix produk. Sales mix atau dikenal juga sebagai rasio mix produk adalah proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menjual berbagai produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda.
Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran berbeda dalam menghasilkan keuntungan. Ada beberapa dampak perubahan sales mix terhadap perusahaan. Yang pertama, perubahan dalam permintaan pasar. Yang kedua, penetapan harga yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengelolaan biaya produksi. Yang keempat, pengaruh volume penjualan. Dan yang kelima ada strategi promosi dan pemasaran. Menghitung dan menganalisis break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk, BEP cukup sederhana untuk dihitung. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kontribusi margin digunakan untuk menutupi biaya tetap perusahaan dan sisanya merupakan laba. Produk dengan kontribusi margin yang lebih tinggi membantu menutupi biaya tetap lebih cepat dibanding produk dengan kontribusi margin rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi kontribusi margin, semakin cepat perusahaan mencapai break-even point. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi BEP dalam perusahaan multiproduk. Yang pertama, perubahan dalam biaya tetap. Yang kedua, perubahan dalam biaya variabel. Yang ketiga, perubahan sales mix. Dan yang keempat, perubahan harga jual. Peran analisis BEP dalam pengambilan keputusan strategis ada 3. Yang pertama, menentukan volume penjualan yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan. Dan yang ketiga, mengelola sales mix. Masuk pada materi kelima, yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku pengertian biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun atau mungkin juga tetap. Tipe-tipe pola dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel sejati atau variabel proporsional dan variabel bertahap. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut biaya per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas. Untuk tujuan perencanaan, biaya tetap dipilah menjadi biaya yang telah ditentukan dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan manajemen. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya semi variabel juga dikenal sebagai biaya campuran. Karakteristik perilaku biaya semi variabel tidak konstan, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Analisis biaya. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Yang kedua ada metode scatter graph. Metode scatter graph dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis disebut variabel independen dan diplot sepanjang garis vertikal atau yang disebut dengan sumbu Y. Aktivitas terkait disebut sebagai variabel independen, misalnya biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit output, atau presentasi kapasitas dan diplot di sepanjang garis horizontal yang disebut sumbu X. Dan yang terakhir ada metode analisis regresi.
Metode analisis regresi atau biasa juga disebut dengan metode kuadrat terkecil menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dengan garis regresi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi terakhir atau materi ke-6, yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pengertian pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada, yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Meskipun berorientasi jangka pendek, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategis perusahaan, sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang pada umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan jangka pendek ada 6, yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang kedua, identifikasi alternatif atau pilihan penyesuaian masalah. Yang ketiga ada identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, identifikasi faktor kualitatif. Dan yang keenam, pilih alternatif yang memberikan keuntungan besar. Menurut Hansen and Mowen, pengambilan keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat. Yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan lini produk. Dan yang keempat, keputusan menjual atau memproses. Berikut adalah jenis-jenis faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yang dibagi menjadi 3, yaitu kepribadian, gaya manajemen, dan berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada faktor eksternal, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, adanya pengaruh tekanan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi. Yang ketiga, pengaruh dari kelompok lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, faktor pengalaman. Ada 3 contoh pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Yang pertama, promosi diskon. Anda dapat menjalankan promosi diskon jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dan mengait pelanggan baru. Yang kedua, ada kampanye digital marketing. Anda dapat menjalankan kampanye digital marketing seperti iklan Google, ADS, Facebook ADS, dan influencer marketing. Yang ketiga, ada acara peluncuran produk. Anda dapat mengadakan acara peluncuran produk untuk memperkenalkan produk baru kepada pasar. Ada beberapa manfaat pengambilan keputusan jangka pendek pada marketing aspek. Yang pertama, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, menguji dan mengembangkan strategi baru. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kelima, menguji efisiensi dan ROI. Yang keenam, meningkatkan eksperimen dan inovasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Baik, itulah tadi paparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.